Halo sobat sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik pentingnya mengatur pola makan agar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis cepat membaik. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah pentingnya mengatur pola makan. Maaf teman-teman semua ya, ini karena saya lagi jalan-jalan agak santai ya. Ini di pinggir jalan sehingga suasana suaranya agak gemuruh ya. Banyak suara kendaraan-kendaraan ya. Mudah-mudahan masih bisa jelas suaranya ya, bisa ditangkap oleh teman-teman semua. Baik ya, kita lanjutkan. Jadi sekali lagi pentingnya mengatur pola makan agar pemulihan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis cepat membaik. Teman-teman semua perlu disadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik faktor fisik maupun faktor psikis ya, dengan sensasi rasa yang sangat beragam mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki ya, yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang menjadi perhatian kita bersama ya, dan harus kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dapat cepat sembuh. Baik teman-teman ya, kenapa saya angkat topik ya, pentingnya mengatur pola makan. Nah ini karena dari multifaktor penyebab asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis itu sering dipicu gara-gara makanan. Nah maka dari itu saya ingin sharingkan kepada teman-teman bahwa mengatur pola makan ini sangat penting ya, karena biasanya ketika makanan itu kita konsumsi dengan baik ya, kemudian kita pilih makanan-makanan yang menguntungkan bagi tubuh kita, itu bisa berfungsi sebagai obat ya dari makanan itu. Tetapi sebaliknya, ketika makanan itu kita ceroboh ya, mungkin waktunya tidak teratur ya, makannya kita seenaknya saja sesuai dengan keinginan ya. Nah akhirnya kadang sering dipicu ya menjadi kambuh. Bahkan bagi yang belum terkena asam lambung pun itu karena ketika makannya itu tidak teratur, itu bisa saja menjadi sebab utama ya. Nah ini juga seperti yang saya alami dulu juga seperti itu ya, karena memang terus terang saya juga sering terlambat makan waktu itu ya, karena sering terlambat makan. Nah kemudian akhirnya lama-lama menjadi terkena mah ya, istilahnya itu seperti itu dulu. Nah akhirnya menjadi asam lambung. Nah selain saya itu dulu sering terlambat makan, juga karena makanan yang saya makan itu juga istilahnya kurang baik lah ya, karena waktu itu saya sering posisi perut kosong ya, tetapi saya selalu minum kopi ya. Jadi kopinya itu over lah istilahnya. Contohnya misalkan pagi itu belum sarapan ya, kemudian saya hanya ngopi saja. Nah setelah itu berangkat kerja, nah nanti makannya kadang sampai siang. Nah akhirnya karena
over minum kopi, kemudian dalam kondisi perut yang kosong ya, akhirnya lama-lama menjadi mengikis lambung teman-teman ya, sehingga terjadi iritasi. Nah akhirnya terkena asam lambung. Nah ini contoh konkret ya yang disebabkan karena pola makan yang tidak teratur. Nah maka dari itu saya sarankan kepada teman-teman ya, baik yang belum mengalami penderitaan asam lambung sensitif psikosomatis maupun yang sudah, itu kita memang penting sekali untuk mengatur pola makan kita agar ya lambung kita jauh menjadi lebih sehat ya, menjadi lebih sehat, kemudian akhirnya tidak terkena penderitaan asam lambung sensitif psikosomatis. Nah baik teman-teman ya, dengan kita menjaga pola makan ya, pola makan yang teratur, yang baik, itu juga selain membuat lambung jauh menjadi normal ya, menjadi lebih sehat, nah itu juga ini teman-teman ya, jadi pencernaan itu juga menjadi baik ya, tidak terganggu. Nah akhirnya tubuh kita menjadi semakin fit ya. Bagi yang sudah mengalami penderitaan ini, nah akhirnya menjadi sembuh total teman-teman ya, karena dengan kita mengatur pola makan yang baik, nah akhirnya menjadi lebih baik kondisinya ya, karena sel-sel yang mungkin sudah rusak juga akan dibangun kembali ya, ketika terjadi mungkin semacam iritasi juga akan sembuh ya, dengan melalui pola makan yang betul ya, pola makan yang teratur, yang tepat ya. Karena apa? Karena dengan pola makan yang baik, nah itu bisa menjadi obat teman-teman ya. Jadi makanan itu memang ketika pilihan kita benar ya, polanya benar, itu sama saja kita sudah minum obat ya. Tetapi sebaliknya ketika kita di dalam mengatur pola makan ini terlena ya, artinya mungkin waktunya tidak teratur, pilihan menu juga ngawur saja, nah itu bisa jadi sebaliknya, jadi memicu selalu kambuh. Nah oleh karena itu ya teman-teman memang harus hati-hati di dalam kita mensikapi bagaimana kita mengatur pola makan yang baik gitu. Nah selain itu, ketika kita sudah terkena anxiety psikosomatik ya, itu juga sering memicu gara-gara makanan. Nah kemudian kita menjadi tambah cemas ya, kita tambah takut, kita tambah khawatir ya, tidak percaya diri. Karena apa? Karena tadi sudah istilahnya mungkin makan yang tidak teratur. Nah setelah itu kecemasan kita timbul. Nah semakin kecemasan itu timbul, itu juga bisa memicu ya, memicu asam lambung menjadi naik, akhirnya terjadi GERD ya. Nah GERD kemudian menimbulkan beberapa sensasi ya, kadang yang dadanya berdebar-debar ya, rasanya panas seperti terbakar, kadang nyeri, kadang senut-senut, kadang seperti tertekan, kemudian nafas pendek ya, sampai dengan tenggorokan ya, leher ini terasa mengganjal, kadang untuk menelan juga susah. Nah itu efek daripada sensasi GERD ya, yang itu secara langsung itu sering disebabkan karena pola makan kita yang tidak teratur ya. Selain juga dari pola hidup lah istilahnya seperti itu juga bisa menentukan terjadinya GERD. Selain itu juga bisa dipicu dari pikiran ya, pikiran atau kecemasan yang negatif ya. Nah itu yang sering juga direspon oleh lambung kita ya, karena lambung sebagai otak kedua, ketika pikiran kita tegang ya, ketika pikiran kita penuh dengan ilusi dan halusinasi yang negatif, nah itu biasanya respon lambung ya seperti itu ya, menjadi asam lambungnya naik. Nah akhirnya terjadi GERD. Nah itu berputar seperti itu teman-teman ya, yang sering saya sebut sebagai lingkaran negatif. Nah itu juga harus diwaspadai. Kembali kepada topik ya, yang terpenting yaitu kita bagaimana caranya mengatur pola makan kita ya, karena dengan pola makan yang baik, nah ini yang istilahnya belum begitu sembuh itu nanti akan menjadi sembuh permanen ya teman-teman. Nah di dalam kita mengatur pentingnya pola makan ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan teman-teman. Nah hal-hal itu antara lain yang pertama ya, yaitu tentang waktu makan teman-teman.
Nah, waktu makan ini usahakan kita punya semacam ya jadwal lah, jadwal jam-jam makan kita yang kita tepati ya sesuai dengan kondisi kita ya. Contohnya ya, bagi yang sudah normal mungkin jadwal makan cukup 3 kali ya, pagi, siang, kemudian sore ya. Nah, itu tentang waktunya ya disesuaikan ya, bisa jadi pagi sekitar ya jam 6 sampai jam 7 ya. Kemudian siang itu sekitar pukul 11 sampai jam 12 siang, kemudian malam juga bisa sekitar jam 6 sampai jam 7 malam. Nah, itu terserah teman-teman ya. Yang penting dari jadwal itu kita berusaha tepat waktu teman-teman ya. Karena dengan tepat waktu ini seolah-olah lambung sudah terbiasa dengan kondisi jam-jam itu ya, berarti ada makanan. Nah, sehingga proses ini keluarnya asam lambung ini sudah menjadi teratur gitu. Jangan kita istilahnya tanpa jadwal ya. Kalau tanpa jadwal itu kadang lambung menjadi kaget istilahnya teman-teman ya. Ya karena waktunya tidak terbiasa. Nah, kalau sudah terbiasa ini lambung ya atau tubuh ini sudah secara otomatis ya. Secara otomatis ini seperti menyiapkan diri lah, menyiapkan diri dari jadwal-jadwal kita makan. Nah, intinya yang lebih penting lagi di dalam kita mengatur pola makan itu ya, itu jangan sampai terlambat makan teman-teman ya. Nah, maka dari itu untuk mensiasati supaya kita terlambat makan ya, karena kalau terlambat makan itu kan nanti perut kosong, nah sementara asam lambung keluar terus, nah itu yang kadang juga menjadi masalah, akhirnya menjadi kelebihan asam lambung ya, nah akhirnya menjadi merasa begah, merasa kembung, merasa sembelit ya, karena banyak gasnya, nah itu akhirnya menjadi masalah. Maka dari itu harus tepat waktu. Nah, untuk mensiasati supaya misalkan agak aman ya, walaupun mungkin dari segi waktunya mungkin agak terlambat sedikit juga nggak masalah, itu sebenarnya bisa ya, yaitu dengan cara kita ngemil teman-teman ya. Jadi ngemil ya makanan-makanan ringan lah, makanan-makanan ringan ya. Contohnya kalau saya dulu ngemilnya itu biasanya rebusan-rebusan ya. Contohnya singkong rebus ya, kemudian ubi rebus, kemudian talas rebus ya, pisang rebus ya, itu nggak apa-apa ya itu. Karena apa? Rebusan ini kan tidak pakai minyak sehingga menjadi lebih sehat ya itu. Nah, itu juga bisa ya, supaya ketika kita sedikit terlambat makan itu menjadi tidak masalah. Nah, baik teman-teman ya, itu contoh misalkan yang jadwal makannya 3 kali ya. Bagi yang mungkin kondisinya masih lebih serius ya, itu seperti saya dulu itu pernah makan sampai 5 kali ya. 5 kali ya, contohnya kalau pagi sekitar jam 6, kemudian nanti agak siang sedikit jam 9 makan lagi, kemudian jam 12 makan lagi, kemudian jam 3 siang makan lagi, dan jam 6 malam ya atau sore itu makan lagi. Jadi tiap 3 jam sekali waktu itu saya makan itu. Nah, itu juga pernah ya. Karena apa? Karena belum bisa dengan porsi yang standar ya. Jadi masih dengan porsi kecil ya. Porsi kecil. Nah, makanya jam makannya yang kita tambah teman-teman ya. Nah, itu juga menjadikan perut menjadi jauh lebih nyaman ya, perasaan kita menjadi tenang. Nah, akhirnya tidak menimbulkan kecemasan berlebih. Nah, akhirnya asam lambung juga jauh menjadi lebih stabil. Baik teman-teman ya, itu faktor yang pertama. Jadi yang harus kita perhatikan yaitu tentang waktu makan ya. Itu diingat-ingat, tolong ditepati. Intinya jangan sampai terlambat makan. Baik ya. Kemudian faktor yang kedua yaitu tentang pilihan makanan ya, tentang pilihan makanan yang cocok ya, makanan yang cocok untuk penderita asam lambung degeneratif psikosomatis. Jadi nanti teman-teman akan paham sendiri ya, ketika sudah mengalami itu biasanya kan seperti sudah mencoba ya. Sebenarnya untuk menentukan makanan yang cocok itu mana, yang kurang cocok itu mana, itu dengan cara kita mencoba teman-teman ya. Karena apa? Karena antara orang satu dengan orang yang lain itu kadang berbeda ya. Karena apa? Karena sensitivitas tubuh kita itu juga berbeda. Kadang di saya ini
cocok ya, tapi mungkin di orang lain kadang tidak cocok. Nah, itu pun mungkin seperti itu. Maka untuk menentukan makanan yang paling cocok bagi penderita asam lambung itu adalah setelah mencobanya ya. Jadi banyak sering ya, misalkan kita mengikuti sharing-sharing ya. Nah, itu banyak tip ya, makanan harus ini wajib dimakan. Nah, itu ketika kita belum mencoba itu jangan dulu digarisbawahi ya. Yang terpenting adalah setelah kita coba kok reaksi tubuh bagaimana, reaksi tubuh kita ya. Ketika reaksi tubuh kita itu menjadi nyaman, nah berarti itu cocok ya, itu termasuk pilihan. Nah, bila perlu itu bisa dicatat seperti itu ya. Tapi ketika setelah kita mencoba makan itu, nah kemudian reaksinya menjadi nggak nyaman, nah itu artinya tidak cocok. Nah, itu mungkin dihindari, yaitu masuknya ke makanan pantangan ya itu. Nah, itu teman-teman, itu maka perhatikan saja, kemudian kita coba aja. Nah, untuk makanan-makanan yang belum yakin cocok atau tidak itu bisa mencoba sedikit teman-teman ya. Jadi sedikit itu reaksinya seperti apa. Kalau sudah reaksinya nyaman ya itu udah berarti cocok, itu pakai aja. Yang tidak cocok kita hindari ya. Kita catat bila perlu ya, yang cocok itu apa saja, yang tidak cocok apa saja, itu sesuai dengan rasa yang kita rasakan teman-teman. Jadi intinya seperti itu. Maka dari itu memang kita harus aktif mengamati diri kita sendiri teman-teman ya, bukan kita harus langsung percaya kepada resep-resep orang lain ya, karena kadang orang lain juga tidak mengalami, sehingga mungkin hanya mereka berdasarkan kajian ilmu gizi lah. Nah, padahal bukan itu ya. Jadi yang penting reaksinya itu bagaimana, itu yang paling penting. Nah, setelah itu ya, jadi makanan yang cocok itu dari segi rasa seperti itu, ketika tidak menimbulkan sensasi yang negatif itu berarti cocok ya. Kalau menimbulkan sensasi yang tidak nyaman atau sensasi menjadi negatif, nah itu berarti tidak cocok. Nah, kemudian pilihan makanan ya, pilihan makanan yang cocok pun itu masih harus diingat teman-teman ya. Diingat apa? Tentang nilai gizinya ya. Sebenarnya tubuh kita itu membutuhkan apa sih? Nah, itu juga penting ya. Contohnya misalkan tubuh kita itu pertama ya, kita butuh karbohidrat lah ya untuk istilahnya tenaga ya, untuk membangun energi. Nah, contohnya di makanan kita ya makan nasi, makanan pokok. Jadi itu wajib menurut saya ya, karena ya karbohidrat tidak harus nasi ya. Ya itu yang cocok bagi teman-teman apa? Bisa saja mungkin dari talas, mungkin dari singkong, itu pun bisa ya. Yang penting cocok itu aja ya. Kalau saya sih pakainya nasi ya. Nah, nasi saja itu dengan cara memasaknya itu yang lembek teman-teman ya. Yang lembek itu kan lebih lembut ya. Nah, akhirnya di lambung juga jauh menjadi lebih kondusif ya, rasanya menjadi lebih nyaman. Itu yang saya lakukan. Nah, kemudian untuk yang cocok sayurannya itu apa, lauknya itu apa, itu pun yang sudah saya coba ya. Contohnya ketika sayuran ya, itu sebenarnya ya hampir semua sayuran yang hijau-hijauan itu cocok ya, tetapi dengan catatan yang memasaknya itu lembut ya. Contohnya yaitu harus masak betul ya, masak betul. Nah, akhirnya kan lebih lunak ya. Nah, itu ketika sayuran itu dimasak lebih lunak, lembut sekali, itu rata-rata sebenarnya cocok ya. Entah itu kangkung, entah itu bayam ya, entah itu terong, entah itu oyong ya, entah itu kacang panjang, itu sama aja cocok. Yang penting masaknya lembut. Itu kalau yang saya rasakan ya. Nah, mungkin teman-teman berbeda, itu pun mungkin juga. Makanya saran saya yang penting dicoba ya itu. Nah, itu untuk seputar sayurnya. Nah, ketika lauknya ya, lauknya itu kalau saya itu daging ya, contohnya daging ya. Pilihan saya kalau misalkan ayam, nah pakai ayam kampung ya ini. Nah, kemudian yang kedua saya seringnya itu pakai ikan air teman-teman ya. Ikan air ya, tergantung kondisi teman-teman adanya apa ya. Ikan laut juga boleh ya gitu. Ikan air kan macamnya juga banyak sekali lah ya. Ada lele, ada gerameh, ada munjair ya, ada ikan emas dan lain sebagainya. Itu prinsipnya sama ya. Itu lemaknya tidak begitu tinggi dibandingkan dengan misalkan daging merah ya, daging yang
hewan berkaki 4. Nah, itu yang saya hindari itu. Jadi yang dari daging merah itu. Nah, itu solusinya pakai ikan air atau ayam ya pakai ayam kampung. Misalkan telur gimana? Boleh enggak? Telur biasa saya pakai telur juga ya. Cuma biasanya telur saya rebus ya. Telur saya rebus. Nah, itu sama ini putih dan kuningnya juga saya makan nggak apa-apa kok ya. Kadang kan ada yang bilang kuningnya jangan dimakan ya seperti itu. Tapi nyatanya untuk saya itu tidak apa-apa, akhirnya saya makan aja nggak apa-apa itu. Nah, mungkin teman-teman juga bisa disesuaikan seperti itu. Nah, itu tentang pilihan ya, pilihan jenis makanan atau kandungan nilai gizinya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu tentang makanan yang tidak cocok ya. Kalau tadi makanan-makanan yang cocok. Nah, makanan yang tidak cocok yang sering kita sebut sebagai makanan pantangan ya. Nah, makanan pantangan itu secara garis besar itu biasanya ya sama ya, yaitu yang hindari saja makanan-makanan yang pedas ya, makanan yang pedas lah, sambalnya mungkin terlalu banyak. Nah, itu hindari. Nah, makanan yang asam-asam ya, makanan yang berlemak tinggi, contohnya daging merah ya, kemudian goreng-gorengan ya yang berminyak ya. Nah, itu juga mengandung lemak juga. Nah, itu kalau bisa itu juga dihindari. Termasuk minuman ya, minuman-minuman seperti alkohol, kemudian yang berkafein, contohnya kopi ya, atau teh yang kental, itu juga sama aja berkafein. Itu usahakan disesuaikan, dikurangi ya. Nah, syukur kalau bisa dihindari. Jadi untuk minuman ya yang dominan itu air putih ya, air putih. Tetapi kalau itu perlu manis juga bisa dikasih gula ya. Atau misalkan pengen teh ya, ya teh yang teh agak bening ya, jangan terlalu kental. Nah, itu teman-teman ya, banyak hal tentang makanan yang harus kita lakukan ya di dalam kita mengatur pola makan ya. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung bisa memahami hal ini sehingga akan bisa mempercepat proses pemulihan ya, sehingga teman-teman semuanya akan menjadi cepat sembuh. Oke teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ini waktunya sudah agak menjelang malam, ini sudah hampir maghrib ya, itu sudah terdengar adzan. Itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.